hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami'i talamitina wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum wa jami'il mukhlisin wa jami' hamalatil Qur'an wa hadil Qur'anil azim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Surat Al-An'am ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum in atakum adzabullahi aw atatskumus saa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya Muhammadu, artinya hai Muhammad. Ini munada, ya kan? Munada, jangan sampai pada keliru kalau belakangnya hurufnya double dibaca a. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Tapi orang-orang biasa biarin, yang ustadz-ustadz, yang Pak Imam itu diganti maksudnya, gitu. Biar gak sama. Nah, kalau di belakang huruf ya itu satu kata, maka dibaca doma, ya Muhammadu gitu, ya. Kalau belakang huruf ya itu dua, berarti yang pertama dibaca fathah, ya Rasulullah, nah gitu. Ya Habibullah. Itu seperti itu. Ya Muhammad, katakanlah ya Muhammadu wahai Muhammad li ahli Makkah, kepada ahli Mekah, ara'aitum, apakah melihat, atau ceritakanlah gitu ya, apakah menceritakan kalian semua, akhbiruni, artinya memberilah kabar kalian semua nih kepadaku, in atakum, jika kok datangkum kepada kalian semua, apa ada bula siksanya Allah fid dunya, di dunia ini, aw atatskum, ataupun datang kepada kalian semua, apa as-saatu, kiamat, ay al kiamatu artinya kiamat, ay al mustamilati artinya yang mencakup, alaihi kepada adabullah, bagdatan secara tiba-tiba, atau dalam ini diterkipi hal ya, bagdatan dalam keadaan tiba-tiba. Aghairallahi, apakah kepada selain Allah, tad'una, memanggil atau menyeru atau berdoa siapa kalian semua? Lah, tentu tidak. In kuntum, jika ada siapa kalian semua, ada itu shodiqina, termasuk golongan orang-orang yang benar. Fi annal asnama, di dalam sesungguhnya patung-patung, baik patung yang betulan atau yang dimakomkan atau dikedudukankan sebagai patung, itu tangfa'ukum, bermanfaat apa al-asnam atau semisalnya, fad'u, maka berdoalah atau memintalah kalian semua kepada asnam. Artinya ayat ini begini ya. Jadi baginda Nabi itu disuruh tanya kepada orang ahli Mekah. Orang ahli Mekah, ya kalau bahasa sekarang ya umat kita sekarang lah, umat sekarang ya. Coba beritakan kepadaku, ya kan itu. Coba buktikan, adakah yang andekan kalian itu disiksa sama Allah, ataupun hari kiamat itu datang, adakah selain dari Allah yang engkau meminta? Ya, artinya artinya tidak mungkin kepada selain Allah, tentu tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang lainnya tidak guna lagi. Nah, jadi ketika orang itu mendapatkan siksa dari Allah, karena di ayat yang kemarin kan orang itu disampaikan ayat-ayatnya Allah nggak mempan, dikasih mukjizat pun pasti nggak mau menerima, yang akhirnya
disumum bukmunkan oleh Allah Subhanahu wa taala fidurumati di dalam kegelapan. Maka andaikan betul apa yang engkau yakini, engkau kok tidak percaya tadi, andaikan siksa Allah itu datang ataupun datang kiamat, baik kiamat yang kecil maupun yang besar. Kiamat yang kecil ya mati ya. Kalau kiamat yang besar ya kiamat yang harus kita wajib beriman itu. Nah, kira-kira yang kamu doa itu kepada siapa? Kamu minta itu kepada siapa? Tentu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kepada selainnya tidak guna lagi. Kepada selainnya tidak berguna lagi. Kan itu. Nah, coba kalau orang kok diadab sama Allah, nggak usah yang berat-berat lah ya kan. Kena longsor, kena banjir gitu ya kan. Nanti manggil-manggil Pak Kadus ya kan, Pak RT, Pak Kadus. Ya entahlah, aku nak usul dulu, paling usul dulu. Nggak bisa langsung dia kasih apa. Nah, itu contoh seperti itu. Ya tentu yang langsung bisa memberi pertolongan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Ataupun datang kiamat, baik kiamat kecil yaitu mati, ataupun kiamat yang besar yang betul-betul dikiamatkan oleh Allah taala, tentu tidak mungkin kita minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ditantang oleh Allah, aghairallahi tad'un. Apakah kepada selain Allah kamu akan berdoa atau meminta? Tentulah tidak. In kuntum shodiqin, jika kamu benar-benar. Itu ya. Artinya orang itu terima ataupun tidak, tetap yang dia butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Pak, kita kan butuh manusia, betul. Tapi kita butuh manusia, butuh kawan tidak setiap saat. Paling kalau pengen utang duit ya kali-kali ya kan. Nah, kan gitu. Kalau butuh ibaratnya tidak punya rokok, mau kita butuh rokok pada orang lain kali-kali, kan nggak terus. Tapi kalau kepada Allah, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi kita butuh nafas yang diberikan Allah ya kan. Butuh urat saraf yang Allah berikan, butuh rezeki yang Allah berikan. Tiap saat kalau kita butuh kepada Allah. Tapi kalau kita butuh kepada selain Allah, tidak terus menerus. Itu walal mu'alif rahimahullah. Pak Janis, walaupun secinta apa sama istrinya, itu ya tidak tiap saat butuhnya. Walal mu'alif rahimahullah. Paling ya kali-kali, ya kan. Jok, teh jok, nah, kan gitu paling. Bahasa sini jok ya. Teh jok, itu pun kali-kali, ya kan. Kalau dibuatin terus ya merutuk pula dia. Ayo jangan terus lah Jok buat teh. Nah, boros pula Jok. Nah, kan gitu. Nah, itu begitu ya kan. Butuh istri pun tidak setiap saat. Tapi yang kita butuh setiap saat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang itu, yang Pak Kadus ketawa itu ya kan. Itu yang paling sudah apa? Sudah minta tolong Pak Lupi sama Pak Mukhlis. Ada enggak, Jok? Apa? Yang itu untuk malam kaki. Ah, kan gitu. Walal mu'alif rahim. Loh kok enggak langsung? Ah, enggak telapgi kan gitu. Enggak telogi kan gitu. Walal mu'alif rahim. Kan seperti itu. Jadi kalau kepada makhluk itu kita tidak terus-menerus membutuhkan. Padahal yo jegal pula kan gitu. Tapi kalau kepada Allah Subhanahu wa taala, kita setiap saat membutuhkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Bal iyyahu, balik kepada Allah Subhanahu wa taala, la ghairahu, tidak kepada selain Allah. Tad'una, pada meminta atau menyeru siapa kalian semua, fisyadaidi, ketika ditimpa sesuatu yang berat atau ditimpa musibah gitu. Nah, kalau kok memintanya kepada Allah ya fayakshifu, maka menghilangkan atau membuka siapa Allah, maka pada segala sesuatu tad'una, yang pada meminta atau menyeru siapa kalian semua, ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kok mintanya kepada Allah,
Andaikan ada yang sulit, ya pasti inna ma'al usri yusro, beserta kesulitan, serempak dengan kesulitan yang kita alami, pasti Allah mendatangkan kemudahan. Andaikan kita mintanya kepada Allah, andaikan kita dikasih musibah sama Allah, ya dikasih kanugrahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran di dalam menimpa musibah, maka anugerah pahalanya yang diberikan Allah tidak terbatas, tidak terhitung. Sabar kemarin ada tiga, sabar untuk tetap melaksanakan perintahnya Allah. Nah, kemarin pahalanya berapa? 100 kebaikan, 100 derajat ya, derajat dinaikkan derajatnya oleh Allah. Orang kok mau melaksanakan kewajiban, sholat 5 waktu contohnya, puasa Ramadan contohnya, pasti derajatnya dinaikkan oleh Allah. Dipandang oleh makhluk pasti berbeda. Kenapa kok berbeda? Karena derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak gemen-gemen 100 tingkat. Yang satu tingkat itu antara satu tingkat dengan tingkat lainnya kemarin apa? Antara langit dan bumi luasnya, ya kan itu. Contoh-contoh, kalau kalian tengok, ya kan, orang asalnya preman, ya kan, asalnya preman, ya kan, terus tiba-tiba rombongan Pak Janis datang, didakwai, ya kan, bukan yang premakan loh bang, ini preman betul ya. Rombongan Pak Janis datang, dijaulai, ya kan, didatangi, tiba-tiba terus ikut 3 hari, kan terus mau melaksanakan kewajiban tuh Pak Janis. Wah itu dipandang orang beda, nggak nyangko aku, nah, kan gitu. Loh kan begitu rata-rata ya kan. Lah itu nyata loh, nyata orang yang mau melaksanakan kewajiban, Allah janji akan dinaikkan derajatnya 100 kali lipat. Nah, itu contoh nyata ya kan. Yang asalnya nggak karu-karuan ya kan, tiba-tiba tobat kaget orang, nggak nyangko aku kan gitu. Nah itu contoh ya kan. Nah itu kan Pak Janis yang soleh dari kecil kalah ya kan. Nah, itu biasanya kalah dengan yang mendadak begitu Pak gitu. Nah, tinggal yang mendadak gitu nanti terus mendak gitu kan gitu. Yang takutnya itu kata orang Jawa tuh hangat-hangat kayak ayam. Nah itu ya takutnya ya kan. Timbul tenggelam, kadang timbul tenggelam, nggak timbul lah, itu yang takut seperti itu. Kumat-kumatan ya kan. Kadang kumat, kadang nggak kumat. Timbul tai. Aduh, qaulal mu'allif itu seperti itu. Itu kenyataan. Kalau orang kok mau melaksanakan perintahnya Allah, pasti derajatnya dinaikkan. Tesla tidak percaya ya kan? Orang biasanya tidak pernah ke masjid, mungkin dia sholat ya kan, tapi nggak jamaah ke masjid. Pertama kali dia datang, orang tuh kaget. Wah, pantas hujan deras. Nah, kan kaget terus orang. Pasti kaget karena langsung derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kira tuh gurau? Itu malaikat langsung gede-gede gitu. Iya. Kalian kira orang nyebut seperti itu tuh enggak refleks dari Allah, wong yang bisa membuat bibir tuh bergerak ya Allah Subhanahu. Kan enggak di sini Allah enggak bisa kan banget ngomong macam tuh. Itu bukti ya kan, kalau orang kok melaksanakan kewajiban langsung dinaikkan derajatnya oleh Allah. Walaupun sekali tadi, walaupun tadi orang ngatau kan, wih dengaren, kata orang kan gitu. Tapi itu bukti bahwa orang yang melaksanakan kewajiban pasti dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 100 derajat itu. Baru cuman dengarin gitu kecil itu kan banget. Kalau dia istiqomah, tidak berani lagi atau dengarin lagi beda. Sudah hormat orang lain itu. Aku belum bisa seperti dia, kan? Nah, turun dia, ngedon dia kan gitu. Nah, itu begitu. Nah, terus yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka derajatnya dinaikkan oleh Allah yaitu 900 tingkatan kan gitu. Nah, orang kok mau bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala,
maka dinaikkan derajatnya yang tidak terhingga. Itu seperti itu kemarin ya, itu. Walal mu'alif rahimahullah. Tapi kalau nggak mau sabar, ya ganti Allah marah gitu. Barang siapa yang tidak mau menerima takdirku, kan, istrinya meninggal atau bagaimana, nggak sabar ya kan, atau yang lainnya ya. Nah ya kan? Kalau kita kan enggak, malah seneng ya kan, bisa ganti. Padahal Pak Giwo ya nggak dapat nyatanya kan gitu. Belum tentu kan, dikira enak jadi duda itu, belum tentu langsung dapat. Itu ketika masih ada istrinya, caknya tuh, wah kalau ganti, padahal kalau ditinggal betul ya baru terasa. Ketika sudah tiada, kalau sudah tiada baru terasa, kan gitu. Terus kalau kok kita nggak mau menerima takdir dari Allah, nanti Allah marah, yaitu kita dimarahinya, disuruh keluar dari kolong langitnya, disuruh keluar dari atas buminya. Nah, coba nak kemana kita? Terus disuruh mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nak menuhankan siapa kita? Menuhankan bosnya yang nggak lama dipecat, ya kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah. Maka intinya dalam ayat ini, bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi. Maka andaikan kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan membuka kesulitan-kesulitan yang Allah timpakan kepada kita. Ayak sifahu, artinya membuka siapa Allahu kepada adabullah tadi, angkum dari kalian semua, kenyataannya minat dorri dari bahaya, wanahuhu dan sepadannya bahaya. Insya jika berkehendak siapa Allah, kasyafa maka membuka siapa Allahu kepada adabullah tadi, watang sauna dan juga meninggalkan kalian semua, ayat serokuna artinya meninggalkan siapa kalian semua, maka kepada segala sesuatu, tusrikuna yang bersekutu siapa kalian semua, ma'ahu beserta ma. Kenyataannya minal asnami dari berhala, kalau dalam tafsirnya, dan yang berkedudukan sebagai berhala. Fala tad'unahu, maka tidak akan meminta tolong kalian semua kepada asnam atau berhala atau yang sepadannya. Artinya apapun itu kita harus belajar untuk hati kita, apapun itu kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah. Kalau Allah berkehendak ya nanti dibuka kesulitan yang kita alami. Kalau Allah berkehendak ya bisa jadi tidak membuka kesulitan yang kita alami. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Walaqad arsalna, dan sudah benar-benar mengutus siapa kami, ila umamin kepada banyak umat-umat, min di sini itu zaidatin tambahan, qablika yang sebelum dirimu wahai Muhammad, mengutus rusulan kepada para utusan. Fakadzabuhum, maka pada mendustakan siapa kaum para umat tadi, hum kepada para utusan. Karena pada mendustakan para utusan atau para nabi dan rasul, fa'aqotna, maka lalu menyiksa siapa kami hum kepada mereka, bil ba'sa'i dengan kesengsaraan, aisyiddatul faqri artinya sangatnya penderitaan atau kefakiran, wadurra'i dan juga kesakitan, ayil maroti artinya kesakitan, la'allahum supaya ada siapa para umat yang mendustakan nabi dan rasul tadi, ada itu yatadarrauna pada tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayatadallaluna artinya pada merasa hina siapa umat yang mendustakan nabi dan rasul. Karena sudah merasa hina, fa yu'minuna maka pada beriman siapa umat yang mendustakan nabi dan rasul. Nah ini yang agak berat ya.
dari dulu sampai sekarang hingga yaumul kiamah, maka terjadilah ayat ini. Kalau kita dinasehati para nabi, para rasul dari zaman dulu, ya kan, mingkoblika, kok tidak patuh, tidak nurut, mendustakan, ya fa'akhadnahum bil ba'sa, maka Allah akan memberi mereka yaitu siksaan dan juga penderitaan. Itu baik untuk dirinya sendiri maupun disebabkan orang lain. Itu seperti itu. Supaya apa? Supaya kita itu ingat, supaya itu mereka ingat bahwa mereka itu ada yang menciptakan, ada yang harus dia itu merendahkan diri, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terjadi dari zaman Nabi, sebelum Nabi, baginda Nabi Agung Muhammad SAW, hingga ke baginda Nabi Agung Muhammad SAW, hingga sampai sekarang, hingga yaumul kiamah. Orang kok tidak mau tunduk patuh atas apa yang diperintahkan Allah dan Rasul, siapapun itu yang menyampaikannya, ya maka pasti fa'akhadnahum bil ba'sa wad-dharra. Pasti Allah akan timpakan kepada mereka kesengsaraan dan juga penderitaan. Nanti kalau Bang Edin ngomong kan gini, tapi Pak, orang tuh tidak pernah sholat tapi kaya. Bang Edi tengok anaknya, Bang Edi tengok kehidupannya, pasti sengsara Bang Edi. Wong Allah bilang begitu kok. Kita mau bilang enggak, kan gitu, kan enggak mungkin. Kelihatannya baik, tapi kenyataannya pada sengsara. Kumpuli ajak seminggu Bang. Orang yang kata Bang Edi hidupnya enak tadi, dia enggak sholat, enggak melaksanakan kewajiban, bahkan mungkin sering bermaksiat, tapi kata Bang Edi hartanya banyak. Coba Bang Edi kumpulin cak seminggu. Nah baru nanti tahu Bang Edi bahwa dia hatinya itu rasanya sengsara. Itu coba. Iya. Oh saya pernah kumpul loh Bang. Saya pernah kumpul. Orang tuh katanya punya duit itu 40 juta. Nah kalau kita megang nggak pernah ya kan 40 juta. Lah dia tuh katanya megang duit 40 juta itu masih pusing. Aduh, pusing aku. Lu kenapa? Kan sudah pegang duit 40 juta. Yang nak aku bayar tiap bulan itu 60 juta, tak sudah. Rupanya dia masih punya hutang 20 juta di saat itu. Nah, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, cobalah bayangin ya kan. Megang duit 40 juta. Lah ternyata masih kurang 20 juta. Kok nak dibandingkan sama Bang Edi? Beras sudah ada, sangu anak sekolah sudah dikasih, ya kan? Minyak anak sekolah sudah dikasih, masih di kantong itu duit 20.000, masih rokoknya full baru kelong 2 batang. Gak masih mulia dia, uang 20.000 tadi sisa. Lah tadi 40 juta masih min 20 juta. Kok enggak bersyukur? Enggak lucu, Bang. Nah, itu harus bersyukur gitu. Artinya 20.000 tadi itu plus, Bang. Kalau orang tadi 40 juta masih min 20 juta. Ini coba. Nah, masih ditelepon ulang terus tuh. Pak, bayar kredit mobil. Pak, angsuran. Nah, kan gitu. Kalau bagi kan enggak ada yang nyari. Nah, macam itu kalau udah bersyukur ya lucu tuh Bang gitu. Iya. Nah, itu. Walal mu'allif rahimah itu seperti itu ya kan itu. Nah kalau Bang Edi kan enggak ya kan, masih sisa 20.000, berarti surplus, berarti aman sampai besok pagi, nah, kan gitu. Beda kan Bang? Nah itu seperti itu. Qaulul mu'allif rahimahullah. Tapi Pak, aku kebunku dikit. Orang tuh kebunnya habis untuk ngurus anaknya narkoba Bang. Nah, coba bayar preman ini itu. Bang Edi kan enggak aman ke sana ke sini. Kalau kan mu'allif itu seperti itu. Itu contoh-contohnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Falaula ija'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Falaula ija'ahum. Falaula ay fahala. Maka lihatlah atau mengertilah.
Ija'ahum ketika datang hum kepada mereka apa baksuna siksaan kami, ay ada buna artinya siksa kami, tadarra'u pada memohon-mohon siapa orang-orang yang tidak mau mengabdi kepada Allah. Lam yaf'alu artinya tidak mau mengerjakan siapa umam tadi dalika kepada demikian, tadarra'u ma'aqiyamil muqtadi beserta melaksanakan kewajiban lahu bagi orang tersebut. Walakin kosat tetapinya keras apa kulubuhum hati mereka. Falam talin maka tidak akan tunduk atau lembut apa hati mereka lil imani untuk iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah tidak terbiasa maka dia tetap hatinya menjadi keras. Kalau hati itu keras, maka tidak akan mampu untuk menerima kebaikan atau kebenaran. Bahkan melaksanakan kebaikan untuk dirinya sendiri, itu terasa beratnya minta ampun. Nah, itu seperti itu. Wazayyana dan juga menghiasi lahum kepada mereka apa syaitanu syaiton. Maka kepada segala sesuatu kanu yang ada apa siapa mereka ada itu ya maluna pada mengerjakan. Kalau untuk kebaikan atau kalau dinasihati kebaikan, beratnya minta ampun. Pasti beliau berdalih-dalih untuk supaya tidak mau ngikut. Tapi kalau dia ingin melaksanakan kemaksiatan, wazayyana lahum syaiton, apa yang digawe syaiton, nah sudah. Mereka pasti bersemangat. Nah, itu seperti itu contoh-contohnya. Kalau untuk kebaikan berat, tapi kalau untuk wazayyana lahum syaiton, untuk amal-amal syaitan, beliau pada mudah atau ringan. Ai minal ma'asi artinya dari kemaksiatan. Fa'asirru maka pada menetapi siapa mereka alaiha kepada kemaksiatan. Kita harus belajar ya. Kebaikan itu harus sedikit demi sedikit kita biasakan, baik tentang perbuatan ataupun omongan ataupun dalam masalah hati. Demikian juga setiap sesuatu kemaksiatan atau larangannya Allah Subhanahu wa taala, sedikit demi sedikit kita harus berusaha untuk meninggalkannya supaya nanti terbiasa. Kalau kita melakukan kebaikan mudah, kalau meninggalkan kemaksiatan atau dosa juga ringan jadinya. Itu karena kebiasaan. Nah, itu seperti itu. Karena takutnya kemarin pas kita bermaksiat, rupanya pas datang yaitu teleponnya malaikat maut, malaikat Israel, kan repot kita. Padahal baru sekali itu katanya. Aku baru sekali ini kok malaikat kan gitu. Gak urus kata malaikat. wayahnya kan gitu. Lalu Walid Ibrahim nggak urus ya gitu. Lalu Walid Ibrahim. Jadi diingat-ingat kita sudah pada tua-tua gitu, ngaji kan tua-tua ya, Pak Lupi ya. Harus selalu berusaha. Gitu. Harus selalu berusaha. Takutnya itu baru coba-coba ya kan, sekali itulah ya kan. Rupanya pas bel malaikat mau datang, halo katanya, kaget dia. Kalau mu'alif rahimah itu seperti itu. Dan kalau kita biasakan, nanti kita sesuai dengan hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kata Nabi, orang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Maka kata para ulama itu ada dua makna. Artinya makna yang dohir, kebiasaannya biasa nyabu, pas mati pas nyabu, nah itu yang dohir. Ada yang namanya khisi atau maknawi, dia nyabu belum sempat tobat, sakit ya belum tobat sampai mati, lah itu namanya mati dalam keadaan seperti kebiasaannya, tapi secara khisi atau secara makna. Kalau yang secara dohir nyata ya tadi pas kata orang tua ngisap itu mati, atau pas minuman keras Pak Kadu kan pas habis 2 botol katanya enak-enaknya mati, lah itu yang dohir yang nyata. Kalau yang khisi minum belum sempat tobat, sakit ya enggak tobat ya kan sampai mati, lah itu yang khisi atau maknawi, sampai mati belum
tobat, mati. Apanya? Itu urusannya Allah. Yang penting kita jangan begitu ya. Itu urusannya Allah Pak Muhis ya. Kita tugas kita supaya jangan begitu. Sama. Tidak akal tadi kalau Alif Rahim. Bukan tidak akal yang itu diproses Pak Muhlis. Beda dengan hilang tidak akal yang memang di rumah sakit jiwa, beda ya. Kalau yang itu tetap diproses. Ingat kemarin kita. Orang kok menalak atau mencerai istrinya, walaupun dia dalam keadaan mabuk, tetap cerainya aja jadi, kan gitu kemarin. Ya sama dengan itu, gitu loh ya. Karena dia sengaja ingin menghilangkan akalnya. Beda kalau memang kehendak Allah ya kan, mikir utang banyak, stres yang lain kan gitu. Terus dibawa rumah sakit jiwa nggak sembuh-sembuh, baru hilang akal kata Pak Muhammad otak tadi kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, itu seperti itu. Harus hati-hati. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Falamma nasu, maka ketika lupa siapa umat-umat yang mendustakan nabinya, atau ya sekarang ya mendustakan para ulama-ulama. Taroku artinya meninggalkan atau mengabaikan siapa alladzina ma kepada berita zukiru yang diterangkan apa ma aywa'adu artinya nasihat-nasihat wahuku dan juga ancaman-ancaman dari Allah bihi dengan ma minal ba'sa'i dari kesengsaraan waddarra'i dan juga derita. Falam yata'adzur maka tidak mengambil pelajaran siapa mereka. Fatahna maka membuka siapa kami bitakhfifi dengan takhfif, artinya itu dengan tidak ditasydid, wa tasydidi dan juga dengan tasydid, fatahna dengan fatahna gitu. Nah, seperti ini contohnya ya. Kalau dia kok yang tulisannya bitakhfif ini, kok di depan, berarti ini pendapatnya Syekh As-Suyuti, fatahna tidak pakai tasydid. Nah, pendapat yang lain berarti selain Syekh Suyuti itu memakai tasydid fatahna gitu. Nah, itu rumusnya begitu ya. Fatahna alaihim kepada mereka abwaba kulli syai'in. Membuka siapa kami alaihim kepada mereka abwaba kulli syai'in kepada pintunya segala sesuatu. Kenyataannya minan ni'ami dari kesenangan atau nikmat-nikmat. Kenapa kok begitu istidrojan sebagai istidrot atau penglulu bahasa Jawanya atau pengiringatan lahum bagi mereka dilos. Supaya besok di akhirat Allah tidak segan-segan lagi untuk menyiksanya karena rahmatnya Allah sudah dihabiskan di dunia. Hatta idza farihu sehingga menjadi hatta idza farihu sehingga terjadi senang atau sombong siapa mereka bima dengan segala sesuatu utu yang diberikan apa ma farihu artinya pada senang siapa farihu artinya pada senang batorin dengan diwarnai rasa sombong farhu batrin gitu ya, artinya senang yang diwarnai dengan rasa sombong. Maka ketika mereka ibaratnya tadi lupa bahwa itu semua anugerah dari Allah dan lupa peringatan-peringatan dari Nabi dan Rasul tadi, maka Allah akan membuka untuk mereka pintu-pintu segala kenugrahan sehingga mereka pada senang dan lupa di diri. Maka ketika seperti itu akhadna, maka mengambil siapa kami atau menimpakan siapa kami hum kepada mereka bil adabi dengan siksa bagdatan dalam keadaan tiba-tiba. Bagdatan dalam keadaan tiba-tiba. Fujiatan artinya tiba-tiba, ngeget gitu ya. Faidahum maka ketika terjadi
siksa yang tiba-tiba tadi. Hum adapun orang-orang yang mendustakan Nabi dan Rasul atau ajarannya Allah dan Rasul, ada itu mublisuna pada terdiam, aisuna dalam keadaan pada putus asa. Siapa? Alladzina atau umat-umat yang mendustakan Nabi dan Rasul, mingkuli khairin dari tiap-tiap kebaikan. Jadi ayat ini menyatakan ketika mereka lalai tentang peringatannya Allah dan Rasul, dan juga ketika itu Allah berikan setiap apa kanugrahan yang Allah punya kepada mereka, mereka bahagia, membanggakan diri. Nah, perasaannya itu tadi hasil usaha dirinya sendiri, lupa bahwa itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kesombongannya memuncak, maka Allah akan menimpakan kepada mereka adab yang yaitu tiba-tiba, maka mereka baru terdiam. Lagi naik daunnya, ya kan, ekonominya lagi naiknya, plus rupanya jatuh di kamar mandi. Belum enak kalau mati, Pak, ya kan. Itu loh, 2 truk dulu tuh, setruk, 2 truk, 3 truk itu loh. Nah, pokok truk-truk itu. Akhirnya setelah truk-truk itu ya sudah tidak guna lagi, ya kan, hartanya habis, kerja orang yang nggak percaya lagi, ya kan, akhirnya melepas, terdiam, terpaku, beribu bahasa. Nah, itu seperti itu. Artinya akhirnya mereka putus asa. Yang bikin cepat matinya kan putus asanya itu. Nah, ya kan, yang asalnya di atas terus tiba-tiba belum di bawah. Yang asalnya kemarin itu ibaratnya tuh pokok paling hebat lah. Nah, tiba-tiba terdiam beribu bahasa. Orang tinggal kasihan, kasihan, tinggal begitu gitu. Putus asa dia. Fakuti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Fakuti maka diputuskan pada birul qaumin kehebatannya para kaum, rupanya alladzina orang-orang dolamu yang pada dolim. Siapa alladzina? Akhiruhum artinya di akhir mereka, bi an ista solu, gambarannya jika tanpa bekas. Siapa mereka? Terkadang kan ada ya orang yang naik ibaratnya maksudnya itu di atas angin. Nah, tiba-tiba terjadi sesuatu pada beliau, entah 1 truk, 2 truk tadi atau apa, ya kan. Nah, nggak usah sayang 1 truk, 2 truk lah. Yang katanya itu loh, Bang, itu yang nggak boleh makan manis-manis apa? Nah, diabetes ya, sudah. Makan ini tidak boleh, ya kan. Nah, itu sudah. Terus kendor, maka lenyap tanpa bekas. Akhirnya jadi cerita orang dulu. Nah, zaman itu itu jadi cerita karena istaksolu, sehingga mereka akhirnya cuman tanpa bekas. Walhamdu, dan adapun segala puji itu lillahi, hanya kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam, ala nasri rusuli, atas menolong para utusannya, wa ihlakil kafirina, dan juga merusak atau melenyapkan orang-orang yang kafir. Itu seperti itu. Nah, dalam tafsir Sawi itu termasuk para pewarisnya begitu, sama seperti itu ya. Ara'aitum in akhadallahu sam'ukum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bih undur kaifa nusarriful ayati summa hum yasdifun. Qul ara'aytum in atakum adzabullahi baghtatan aw jaharatan hal yuhlaku illal qaumudz zalimun.
Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul adzim wa wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.